Saya tidak perlu jatuh. Saya tidak perlu runtuh. Saya tidak perlu harus hancur dengan hal kecil itu. Itu juga yang membuat saya menjadi orang yang besar. Besar diri saya, besar nama saya, besar berkah Tuhan untuk saya, besar juga badan saya. Setelah saya menjadi Putri Indonesia itu kan saya banyak menjalankan diplomasi luar negeri juga. Sponsor itu punya wewenang untuk memilih kontestan yang masuk semifinalis. Kamar rapi atau tidak itu dinilai. Saya terpilih mewakili Aceh, tapi saya mohon izin, saya tidak menggunakan hijab ya Pak. Tidak ada wanita yang wajib menggunakan hijab. Kita ini bukan negara Islam, kita ini negara Indonesia. Kalau kamu menang, kamu tidak menggunakan hijab. Saya bilang saya siap. Ternyata saya terkena autoimun dari usia 16 tahun. Walaupun pada saat 16 tahun saya nggak tahu kalau saya autoimun. Mata itu saya suka tiba-tiba buta selama 2-3 jam. Oh, mental health penting saya dukung. Di California sendiri udah dibilang autoimun adalah penyakit ketiga mematikan di dunia. Ngomong nih sama pemerintah gitu ya, karena autoimun itu nggak di-cover. Insurance pun juga tidak semua meng-cover untuk autoimun. Ketika orang tidak mengetahui apa-apa. Lebih baik silence is gold. Hal-hal apa sih yang ingin digaungkan oleh Mbak Kory gitu terkait dengan autoimun ini yang mau disampaikan kepada pemerintah? Saya mohon sekali untuk ada pergerakan di bidang kesehatan ini. Hai Vivanians, menjadi sosok perempuan yang hebat tidak hanya dinilai dari parasnya saja, tetapi bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang memiliki dampak positif bagi orang lain. The Interview Insight kali ini akan mendatangkan sosok perempuan inspiratif Putri Indonesia 2009, Kory Sandioriva. Halo, apa kabar Mbak Kory? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, cantik sekali ya, masih terpancar aura putrinya. Ada Putri Indonesia, ada putri yang ditukar. Oke, Mbak Kory ini adalah Putri Indonesia yang dinobatkan tahun 2009. Betul. Termuda dan perempuan asal Aceh pertama begitu ya. Betul sekali. Dan bicara soal Putri Indonesia, Mbak Kory ini kemenangan di tahun 2009 ternyata menginspirasi pemenang atau Putri Indonesia 2025 gitu ya, dari Firsta ya, yang asal Banyuwangi begitu. Dia bilang katanya menyaksikan Mbak Kory di layar kaca waktu malam final, kemudian sejak dari situ dia terinspirasi dan ketika ditanya cita-citanya pasti jawabnya adalah Putri Indonesia. Bagaimana nih Mbak Kory menjadi inspirasi dari penerusnya? Saya sangat terharu sekali ya gitu ya, bisa menjadi inspirasi untuk Firsta ataupun panggilan akrabnya Via. Di hati saya yang paling dalam, saya sangat bersyukur, tidak menyangka bahwa Firsta bisa menjadikan saya role modelnya di cita-citanya masa kecilnya. Mudah-mudahan sekarang Firsa bisa menjadi inspirasi untuk banyak wanita Indonesia khususnya, dan bisa berkarya di kancah dunia, mungkin bisa lebih daripada saya, lebih daripada senior-senior yang lain juga. Saya yakin aura positif dan semangatnya Firsta bisa mencapai itu semua. Betul. Dan bisa mencapai cita-citanya. Doa dari saya untuk Firsta. Sejak tahun 2009 nonton salah satu stasiun TV dan waktu itu ada tayangan Putri Indonesia dan waktu itu Mbak Kory won the crown. Jadi dari situ inspired by her dan ingin menjadi Putri Indonesia. Ya, dan kemarin tuh cukup ramai video ketika Firsta lewat begitu ya. Mbak Kory menggenggam tangannya dan menyampaikan sesuatu begitu. Adakah pesan-pesan atau masukan yang Mbak Kory sampaikan? Saya bilang tadi pokoknya tetap be yourself, tetap bersyukur, jangan pernah insecure, jalankan tugas ini. Biasanya kalau waktu menang putri pertama itu kan kita kaget ya gitu ya, maksudnya bingung harus ngapain gitu kan. Saya bilang jalankan aja tugasnya, kalau ada apa-apa hubungi saya secara pribadi, silahkan aja, jangan sungkan dan bahagia. Oke, saya selalu bilang kuncinya adalah selalu bahagia. Apapun itu, ini adalah step awalnya Firsta untuk mencapai cita-cita
berikutnya lagi setelah ini. Jadi 1 tahun ini tuh bisa dibilang sebagai Putri Indonesia ini adalah karantina untuk mencapai 10 tahun ke depannya lagi cita-citanya Firsa berikutnya. Oke, dan apapun itu jangan dijadikan beban, kuncinya bahagia. Bahagia. Oke, dan saat malam final itu cantik sekali Mbak Korrie mengenakan pakaian warna hijau seperti Tinkerbell gitu ya. Dan kalau di unggahannya ada caption menyatakan bahwa sesuai peran saat ini menjadi ibu peri. Nah, boleh disampaikan bagaimana sih partisipasi Mbak Korrie di Putri Indonesia 2025? Ini sebenarnya adalah tahun pertama saya untuk kembali lagi. Tahun ini adalah tahun yang spesial. Saya ikut berpartisipasi untuk mendukung khususnya dari daerah Aceh. Adik junior saya yang mewakili Aceh ikut berkompetisi tahun ini, namanya Mutiara Hasanah. Jadi kami para senior gitu ikut untuk mensupport dari mulai kostum, baju gitu ya, apapun yang dia butuhkan. Jadi makanya dibilangnya ibu peri nih gitu. Dibilangnya ibu peri. Terus saya juga mendapatkan bimbingan dari para senior bagaimana cara membimbing adik-adik junior-junior yang sedang berkompetisi gitu. Berkompetisi tentunya tidak mudah ya gitu, walaupun saya pernah menjadi pemenang, tapi membimbing adik-adik juga tidak mudah karena pasti punya karakter yang berbeda-beda. Tentunya juga punya kepribadian yang tidak sama dengan saya gitu. Terus juga bagaimana kita juga memilih misalnya dari baju yang dipakai itu beda dengan model ya sebagai Putri Indonesia itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kepribadiannya mereka karena mereka yang mempresentasikan. Nah, yang seperti itu gitu. Jadi tahun ini adalah mungkin debut pertama saya untuk berpartisipasi lagi untuk mensupport adik-adik finalis Putri Indonesia. Mungkin nggak dari Aceh aja, ada beberapa yang bertanya gitu ya. Tapi mungkin yang fully support itu dari Aceh. Kalau busana yang dipakai kemarin itu kan Mbak Korrie menyertakan ada motif batik juga ya. Betul. Dan seperti yang kita tahu Mbak Korrie ini dari penugasan setelah menjadi Putri Indonesia memang kerap menggunakan batik di dalam negeri maupun penugasan di luar negeri begitu. Nah, apa sih yang mendorong hal itu? Apakah memang rasa cinta atau sebenarnya ada tuntutan? Mungkin karena dari awalnya Putri Indonesia ya. Kita sebagai Putri Indonesia di tahun saya itu batik memang sedang lagi digaungkan. Lalu lama-lama kok jadi jati diri ya gitu. Jadi kalau apa-apa yang bertugas, apa-apa yang pada saat setelah saya menjadi Putri Indonesia itu kan saya banyak menjalankan diplomasi luar negeri juga. Jadi kayaknya batik tuh kayaknya nggak ketinggalan gitu buat saya. Nah terus kemarin itu kebetulan tema Putri Indonesia yang membedakan Putri Indonesia dengan kompetisi Miss-Missan lainnya itu adalah wastra. Jadi tahun ini memang tahun yang bertemakan dengan kain wastra. Jadi kalau dilihat tahun ini, coba dilihat deh, semua gaun-gaunnya tuh pada ada motif-motif wastra. Wastra itu batik, tenun gitu ya, kain-kain yang bermotifkan Indonesia. Jadi saya kemarin datang khusus, yang kemarin juga didesain dari Korudili namanya. Jadi tahun ini aku pengen gimana ya bikin gaun tapi yang nggak wastranya nggak ditempel gitu. Yaudah Kor kita bikin aja yuk. Ada nih pengrajin dari Lamongan gitu, yang dia bisa mengepait tapi batik. Wah gitu kan, wah itu bagus banget gitu kan. Terus ya karena dia bilang Kor nih kan lu lagi jadi ibu peri nih gitu. Jadi Tinkerbell maksudnya gitu. Jadi warnanya juga kebetulan cocok dengan kulit saya gitu kan. Jadi ibu peri, terus dibikinin motifnya itu adalah batik. Ya udah jadinya ya udah pas deh gitu. Jadi ya udah datang dengan sesuai dengan tema malam final Putri Indonesia yang bertemakan wastra, kain wastra jadi batik yang dipayat, cocok dengan lagi jadi ibu perinya, lagi jadi ibunya para adik-adik gitu kan. Ya jadi seperti itu sih. Cukup banyak rumor-rumor yang menyampaikan bahwa di dalam itu antar kontestan suka ada sabotase. Kemudian juga katanya kalau pihak sponsor itu punya wewenang untuk memilih kontestan yang masuk semifinalis. Nah, boleh nih sekalian Mbak Korrie mungkin bisa meluruskan rumor-rumor tersebut. Kalau menurut saya itu tidak ada ya. Kalau menurut saya itu tidak ada. Kalau pihak sponsor itu kalau dia adalah juri.
Dia kan bagian dari juri. Dan saya rasa pasti dalam penjurian itu nggak cuman dari sponsor maunya ini, itu nggak seperti itu, karena kriteria dari penjurian itu banyak sekali. Bahkan kalau saya mau kasih tahu, bahkan orang-orang yang di sekeliling itu dari mulai chaperon, OB dan lain sebagainya itu juri. Itu mata semua memandang itu juri. Jadi gerak-gerik dari setiap putri Indonesia itu dilihat. Gitu ya. Jadi semua bahkan dari kamar rapi atau tidak itu dinilai. Jadi kalau ibaratnya ada istilahnya, sponsor maunya ini, kayak saya rasa enggak. Tidak. Karena waktu saya menjadi Putri Indonesia gitu ya, saya merasakan sendiri kok. Satu, kalau dari pihak sponsor ada ini, saya nggak ada yang sponsorin. Saya dari awal itu ibu saya sendiri yang mendukung saya, kocek sendiri, ya. Terus didikan ibu saya sendiri. Sekolah kepribadian John Robert Powers itu kocek sendiri. Saya memang dapat pendidikan dari John Robert Powers ketika saya mendapatkan sudah dapat nih dari perwakilan Aceh. John Robert Powers memberikan saya beasiswa untuk sekolah kepribadian tambahan sebagai putri, karena beda ya kepribadian untuk kita seperti biasa sama kepribadian untuk sebagai seorang princess. Itu beda, mannernya, jalannya, catwalknya itu beda. Jadi catwalk as a model sama catwalk as a princess ataupun beauty pageant itu beda gitu ya. Jadi kriteria itu tuh banyak sekali. Jadi menurut saya kalau seandainya ada tadi ya sabotase atau itu, saya rasa enggak sih. Kembali lagi kepada kepribadian si Putri Indonesianya, apalagi sekarang diberikan standar tambahan. Tadinya 3B, sekarang jadi 5B. Apa aja tuh, Mbak? Awalnya 3B, Brain, Beauty, Behavior. Nah, sekarang ditambah menjadi Brave and Bright. Jadi berarti standar Putri Indonesia sekarang ditinggiin lagi, ditingkatkan lagi. Jadi kalau ada sabotase dari sponsor, menurut saya enggak. Bahkan menurut saya sponsor pun juga akan lebih jeli lagi untuk memilih putri yang terbaik menurut pandangan mereka. Flashback perjuangan Mbak Kori di tahun 2009 gitu kan, sempat ada kontroversi sampai gelarnya mau dicabut gitu ya kan, karena jawaban Mbak Kori yang saat itu mungkin dinilai tidak tepat gitu ya oleh teman-teman netizen atau juri gitu, yang katanya Mbak Kori ini udah mendapatkan izin untuk mengikuti kompetisi tanpa hijab begitu dari pemerintah. Nah, seperti apa sih sebenarnya saat itu kejadiannya, Mbak? Gelar mau dicabut kayaknya nggak ada deh. Itu hanya isu aja. Istilahnya itu untuk membumbui ya sepertinya ya. Biar semakin heboh ya. Karena saya yakin seperti tadi saya bilang, kalau sesalah apapun saya, kenapa saya kok tetap dimenangkan? Ya, itu satu. Terus yang kedua, memang saya waktu itu salah jawab. Mungkin saya grogi ya, usia 17 tahun, masih kecil, ngomongnya lepas hijab. Padahal saya bukan lepas hijab. Tapi memang saya tidak berhijab. Tapi saya memang sudah meminta izin untuk tidak menggunakan hijab. Bukan melepas hijab. Jadi saya ketemu sama gubernur waktu itu Pak Irwandi gitu ya. Saya minta izin kepada beliau, Pak, saya mewakili Aceh. Saya terpilih mewakili Aceh. Tapi saya mohon izin, saya tidak menggunakan hijab ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Beliau bilang, kalau mewakili nasional silahkan. Tapi kalau kamu kembali ke Aceh, kamu harus menggunakan hijab. Karena regulasi Aceh harus menggunakan hijab kalau kamu kembali ke Aceh. Tapi kalau kamu mewakili Aceh di kancah nasional, karena regulasi nasional tidak ada wanita yang wajib menggunakan hijab. Jadi itu berbeda ya, minta izin lepas hijab sama minta izin saya mewakili Aceh tanpa menggunakan hijab gitu. Jadi dua case yang berbeda ya gitu. Jadi
Waktu itu pun saya juga mendapatkan pembekalan gitu dari Kementerian Pemberdayaan Wanita. Saya sampai diarahkan gitu ya, saya sampai nanya, apakah regulasi nasional Indonesia wanita Indonesia itu wajib menggunakan hijab? Tidak ada. Saya sampai dikasih buku setebal-tebal dari zaman sejarahnya Cut Nyi Adin dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Yang ada tuh hanya selendang ya, istilahnya selendang gitu. Jadi kita ini bukan negara Arab gitu. Jadi kita ini bukan negara Islam, kita ini negara Indonesia gitu ya. Tapi yang masyarakatnya mayoritas Islam gitu. Dan ya sudah, saya berani untuk dan saya juga berbicara kepada Yayasan Putri Indonesia kalau saya mewakili Aceh, saya tidak mau membohongi diri saya untuk menggunakan hijab. Dan saya bertanggung jawab. Waktu itu saya bilang saya bertanggung jawab. Kalau kamu siap, kalau kamu menang, kamu tidak menggunakan hijab. Saya bilang saya siap. Saya siap. Ya, dan itu yang mungkin menjadi salah satu penilaian. Artinya kalau terjadi kontroversi ataupun apa, ya saya siap menjawabnya. Walaupun jawaban saya terpeleset ya waktu itu. Jadi salah dimaknai Salah gitu ya. dimaknai. Gitu. Nah, kalau kita juga bicara soal perjuangan Mbak Kori gitu saat menjadi Putri Indonesia, kan sempat juga katanya hilang kesadaran begitu ya. Karena ketika dicek ternyata mengidap lupus dan itu sudah dari usia 16 tahun. Betul. Maksudnya koma ya? Koma. Iya, betul itu. Saya terkena autoimun dari usia 16 tahun. Saya bisa menyimpulkan usia 16 tahun itu setelah saya berbicara dan berdiskusi dengan dokter saya. Ternyata saya terkena autoimun dari usia 16 tahun. Walaupun pada saat 16 tahun saya nggak tahu kalau saya autoimun. Gitu. Saya pada saat Putri Indonesia pun saya sempat pingsan juga pada saat mau berangkat ke Miss Universe. Walaupun waktu itu sempat didiagnosa saya terkena lupus, tapi itu pun belum pasti. Nah, sampai saya keluar negeri, ke Singapura, ke Penang, ke California, ke Guangzhou, terus ke Korea. Di Korea waktu itu udah jelas saya memang terkena lupus ya. Rusak 13 organ dan saya harus di stem cell. Gitu. 10 organnya di stem cell, 3 organnya belum. Karena memang tidak bisa dan dosis dari lemak saya itu sudah tidak bisa ditarik lagi. Tapi saya untuk autoimunnya sendiri saya sudah stabil. Sudah 5 tahun terakhir. Tapi saya sekarang sedang mengobati organ-organ yang belum selesai, yang rusak. Yang 3 organ tersebut gitu. Terus ada satu autoimun yang baru saja terkena saya lagi. Jadi sebelumnya saya terkena lupus, SLE dan Sjogren's syndrome. Sekarang 1 tahun ini saya lagi terkena inflammatory bowel disease. Oh, ini yang baru. Yang baru. Nah, saya sudah tidak minum steroid karena sudah stabil autoimunnya. Nah, steroid inilah yang selama 7 tahun saya konsumsi yang merusak 13 organ saya. Ya mungkin pernah dengar seperti Selena Gomez, dia sampai implan ginjal. Nah, kalau saya ginjal saya di stem cell, tidak di implan. Stem cell? Di stem cell, gitu. Di stem cell di Korea. Organnya apa aja nih Mbak yang memang terpengaruh akibat autoimun tersebut? Ada ginjal, paru-paru, ada jantung, saya kena juga, hati, terus saya terkena kelainan otak, sampai ke rahim juga, darah tentunya, terus saraf. Yang susah itu kan saraf, ya otak juga kita nggak bisa di stem cell ya, otak. Terus limpa, lambung, ya kayak gitu. Oke, tapi sekarang fokusnya ke 3 organ yang belum selesai itu ya Mbak ya? 3 organ yang belum selesai, sama mata saya juga kena. Mata udah selesai, mata itu saya suka tiba-tiba buta selama 2-3 jam. Jadi kayak blank hitam gitu? Hitam aja udah. Kalau dulu waktu parah-parahnya ya kan koma ya, karena ada kelainan otak tersebut. Nah ini sekarang saya sedang terapi, namanya TMS, nah, itu udah saya lewatin. Terus juga sedang istilahnya suntik seperti orang kanker ya untuk memperbanyak sel darah merah saya gitu. Jadi
apa ya namanya istilahnya saya juga lupa gitu, karena sel darah putih saya lebih banyak kayak gitu, yang begitu-begitu sih lagi terapi untuk organ-organnya gitu. Berarti sekarang lagi masih proses lah untuk penyembuhan total begitu ya Mbak? Betul, makanya saya bilang tinggal sedikit lagi. Jadi kemauannya harus kuat, tapi kita juga harus mau mengajak diri kita. Kadang diri kita nih juga suka nggak mau sembuh, gitu. Jadi harus ngemong diri kita untuk ngajak bareng-bareng dia sama mencerdaskan si imunnya biar mau ikutan sembuh. Gitu. Berarti terus kasih kalimat positif ke diri sendiri begitu ya Mbak? Betul, kurang lebih begitu. Oke, nah kalau kambuh itu apa sih yang bisa dirasakan sama Mbak Kori gitu? Kalau tadi kan mata tiba-tiba ngeblink hitam. Iya. Kalau yang lainnya mungkin? Kalau dulu lumpuh sebagian badan gitu. Terus pingsan, kalau sekarang ini kejang. Kejang-kejang, terus kejang dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, kulit perih, kepala sakit gitu ya. Kalau dipegang nih perih sekali, tulang sakit semua kayak gitu, ngilu gitu ya. Yang paling terparah sih kejangnya sih. Kalau saya ya. Apa sih Mbak yang bisa menyebabkan itu kambuh gitu? Mental health itu adalah 50% penyebabnya. Oh ternyata ucapan-ucapan banyak psikolog itu yang mengingatkan tentang mental health itu emang berpengaruh ya Mbak? Betul sekali. Jadi sekarang nih kalau anak-anak Gen Z ya, anak-anak Gen Z, Alpha dan lain sebagainya bilang kalau mental health penting saya dukung. Karena memang dokter saya bilang bahwa 25% itu adalah obat kalau untuk penyembuhan. 25% itu terapi. Jadi saya juga terapi tulang ya, postur tubuh dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh sekali. Immune Health Protocol itu ada di situ linknya apa saja diet yang bisa dilakukan untuk orang autoimun. Bahkan itu bisa dilakukan untuk orang sehat sekalipun. Untuk mencegah. Untuk mencegah. Jadi ternyata kita itu banyak makanan-makanan yang tidak bisa kita makan. Dan kita bisa cobain satu-satu setelah diet selama 3 bulan. Misalnya ada orang yang bilang jangan makan gluten, jangan makan ini, semua nggak boleh gitu kan, stres dong. Nah tapi dengan diet autoimun protokol ini kita bisa cobain satu persatu gitu. Setelah itu kita cobain, oh ini aman, berarti nggak apa-apa. Misalnya makan sambal nggak boleh, tapi ternyata kalau kita boleh, ya berarti nggak apa-apa dong kayak gitu. Tapi mungkin kadar dan sedikit banyaknya bisa kita atur gitu ya. Itu pertama dari makanan. Terus tadi yang dokter saya bilang 25% adalah obat, 25% itu adalah terapi, 50% adalah mental health. Nah, penyebab orang bisa sakit autoimun itu adalah satu dari lifestyle. Gak cuma dari makanan. Yang kedua adalah lifestyle cara berpikir. Seperti apa tuh Mbak? Overthinking. Orang yang overthinking, orang yang support sistemnya tidak baik, orang yang dikelilingi dengan toxic people, itu bisa terkena autoimun atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi makanya positive vibe itu sangat penting sekali buat kita. Dan kalaupun misalnya ada hal yang toxic pun, kita harus bisa manajemen stres manajemen. Terus harus bisa menjaga pola tidur. Misalnya kayak kita kerja di media atau kerja di bidang entertainment gitu ya. Kita belajar yang namanya power nap. Power nap itu tidur 5-10 menit, 15 menit tapi terasa 2-3 jam. Minum vitamin yang bisa membantu regenerasi sel. Karena autoimun itu dia kan menyerang organ. Ini imun, ini organ. Nah, jadi imun itu dia menyerang sel-sel sehat kita. Nah, tapi kalau sel sehat kita nih regenerasi terus, ya udah jadi imun kan serang terus nih, tapi dia regenerasi terus, jadi dia stabil. Jadi makan makanan yang bisa meregenerasi sel atau seperti antioksidan tinggi seperti berry-berryan, blueberry dan lain sebagainya. Tapi kan itu juga tidak bisa terus-terusan kita konsumsi dalam konsumsi yang banyak kan. Ya caranya adalah 1 minum vitamin D3, K2, terus vitamin yang mengandung antioksidan tinggi seperti astaxanthin yang kayak gitu. Kalau di luar negeri di tahun 2015 dan 2018 akhir
itu autoimun waktu saya keluar negeri dan di Indonesia autoimun itu belum happening gitu ya. Ilmunya juga dari kedokteran tuh masih menganggap bahwa autoimun tuh bukan penyakit deh gitu. Itu di dunia, di California sendiri udah dibilang autoimun adalah penyakit ketiga mematikan di dunia. Selain stroke dan jantung dan kanker gitu. Di Indonesia masih santai-santai aja, dibilangnya bukan penyakit, dikasih steroid doang, dikasih pengental darah doang. Tapi sekarang jangan khawatir. Di Indonesia sekarang tim untuk penyakit autoimun itu sudah sangat lengkap, sudah sangat baik. Bahkan kita sudah bisa remisi untuk konsumsi obat autoimun gitu. Jadi kita misalnya minum obat autoimun, itu lama-lama bisa dikurangin obatnya. Bahkan sampai tidak minum obat sama sekali. Dan itu yang menjadi campaign kita juga, kalau bisa orang autoimun jangan sampai minum obat seterusnya. Gitu. Kenapa? Untuk jangan sampai organ-organ merusak tadi gitu. Gejala awalnya seperti apa sih Mbak yang mungkin bisa langsung kita mendetek, oh ini autoimun? Gejala awal itu langsung mendetek pasti nggak bisa kita bilang ini autoimun gitu, nggak bisa. Tapi yang jelas adalah kalau kita udah merasa ini kayak demam nih, badan kita nggak enak, terus lemas, kira-kira udah waktu 1 minggu lah ya, tuh kok nggak ini ya, nggak sembuh-sembuh ya gitu atau gimana gitu. Langsung cek ke dokter. Dokter pasti tahu lah kalau misalnya oh itu tipes atau DBD gitu, itu kan langsung ketahuan dengue atau enggak. Tapi kalau enggak langsung cek autoimun. Langsung cek autoimun. Tapi kalau saya lebih baik untuk masyarakat Indonesia yang mampu ya, kalau yang tidak mampu memang saya jujur aja ngomong nih sama pemerintah gitu ya, karena autoimun itu nggak di-cover. Ya, sama pemerintah jujur aja gitu. Saya sendiri juga udah menghabiskan biaya yang cukup besar untuk autoimun sendiri dan yang punya fasilitas bagus dan memberikan obat yang sangat paten, bukan paten dalam arti kata di luar dari generik ya, tapi obat yang benar-benar firm yang pasti bisa menyembuhkan dengan lebih cepat gitu ya. Untuk autoimun itu memang hanya di rumah sakit yang bagus gitu ya, bukan rumah sakit pemerintah itu, dan price-nya juga cukup mahal gitu, bahkan insurance pun juga tidak semua mengcover untuk autoimun, sedangkan ini sangat fatal akibat dari penyakit autoimun itu sendiri, dan ini tuh menurut saya sudah harus menjadi concern. Karena sekarang tuh autoimun sudah menjadi pandemi sebenarnya. Pandemi karena di Inggris sendiri 15% masyarakat Inggris sudah terkena penyakit autoimun dan tidak bisa bekerja secara produktif di Inggris. Nah, Indonesia kapan mau ngitung? Gitu, kapan mau ngitung? Dan saya sebagai Duta Autoimun Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita juga lagi berusaha untuk dari Kementerian Kesehatan nantinya mudah-mudahan bisa dihitung bahwa ini menjadi concern pemerintah juga, dan saya sudah senang pemerintah sudah memberikan fasilitas ini semua. Dari kedokteran Indonesia juga sudah memberikan fasilitas untuk mengecek secara detail autoimun ini benar adalah sebuah penyakit yang perlu diperhatikan. Jadi udah ada nih, jadi saya udah nggak perlu harus keluar negeri, nggak perlu ke Penang, nggak perlu di Indonesia udah bisa ngecek semuanya gitu loh. Tapi saya sangat berharap bagi yang mampu, kalau yang nggak mampu bisa sih ngecek ke puskesmas gitu ya. Sekarang mungkin ada beberapa dokter yang mau belajar gitu ya, bisa tahu kalau ini autoimun gitu. Cuman paling dapat obatnya yang generik gitu ya. Tapi setidaknya ada gitu. Terus dapat steroidnya juga mungkin ada gitu ya, mungkin yang generik gitu. Tapi kalau bisa dicek sedini mungkin. Nah, itu ada di laboratorium yang cukup terkenal di Indonesia. Itu bisa ada paketnya khusus untuk ngecek autoimun. Dan di rumah sakit besar yang support khusus untuk ngecek autoimun sekarang sudah ada secara lengkap. Jadi sebenarnya kayak kita medical check up aja, tinggal ditambahin poin autoimunnya.
Karena jangan sampai kayak saya, tiba-tiba cerita sedikit, dulu saya adalah atlet pencaksilat dan basket nasional. Gara-gara di usia 16 tahun karena saya berhenti, pada saat saya ngobrol sama dokter di Korea, mereka nanya, kenapa kamu stop jadi atlet? Karena dia bilang harusnya kalau kamu tahu kamu orang autoimun, kamu harus olahraga dan beraktivitas minimal jalan kaki dan lain sebagainya sehari itu 6 jam. Jadi yang dibutuhkan adalah sirkulasi darah, biar darah kamu itu tidak kental. Kalau kamu bisa melakukan itu setiap hari, pasti autoimun kamu akan baik-baik saja. Jadi saya terapi di Korea selama 3 bulan, 1 bulan itu operasi, 2 bulan itu saya salah satunya adalah benerin postur tubuh, terus benerin diet gitu ya, makanan semua dibersihin lah ya, namanya darah baru gitu ya. Terus penyesuaian, yoga, meditasi, terus saya olahraga selama 6 jam dalam 1 hari. Sirkulasi darahnya berarti lewat pergerakan gitu ya? Pergerakan, betul. Jadi saya nggak minum obat sama sekali, semua dilepas sama mereka. Nah itu yang habit yang baru yang dibentuk sama mereka itu di sana tahun 2018. Minum obat steroid itu kan memang dampaknya ke postur tubuh gitu ya Mbak, jadi ada lonjakan kenaikan berat badan? Ada yang menjadi kenaikan berat badan, ada yang jadi kurus. Kalau saya jadi naik berat badan. Oh, itulah makanya di Miss Universe 2010 yang di Las Vegas gitu ya, sempat ada komentar-komentar yang membahas postur tubuh seperti itu. Nah, gimana nih Mbak Kori melewati masa itu? Padahal mungkin tidak banyak yang tahu saat itu Mbak Kori sakit, tapi mereka dengan mudahnya langsung menjudge seperti tidak ada persiapan lah, badannya nggak dijaga dan sebagainya begitu. Sebenarnya waktu itu saya turun 10 kilo, turun 10 kilo dalam waktu 1 minggu. Tapi karena saya benar minum steroid, jadi naik ya berat badannya. Saya rasa saya tidak harus memikirkan apa-apa sih gitu. Karena yang saya pikirkan adalah orang mau bilang saya gendut, so what? Kenapa? Gitu. Toh saya tidak sendirian kok di situ. Kalau dibilang gendut banget juga nggak gendut banget kok gitu loh. Yang namanya netizen itu itulah mental sebagai seorang putri. Yang bilang saya gendut itu siapa? Yayasan kah? Kalau yayasan bilang saya gendut, saya pasti akan introspeksi diri. Yayasan bilang saya gendut nggak? Nggak kan? Yang bilang adalah netizen. Netizen juga punya hak untuk mengkomentari saya. Tapi buktinya saya 30 besar. Walaupun saya unplaced gitu. Tapi saya tetap bangga. Mereka kan nggak tahu bahwa ada niat saya di situ. Saya harus bangun, saya harus bangkit untuk membawa nama besar Indonesia. Apapun ada sakit yang ada di dalam diri saya. Di situ hidup dan mati saya. Orang nggak ada yang tahu saya sakit. Apalagi di zaman itu, orang kalau tahu saya kena lupus, orang berpikirnya itu adalah HIV AIDS. Bener nggak? Iya. Orang kalau tahu itu lupus, nggak ada obatnya. Jadi buat apa saya ngomong? Buat apa saya berbicara? Ketika orang tidak mengetahui apa-apa. Lebih baik silence is gold. Saya berkancah ke Miss Universe, di kancah dunia. Pada akhirnya, dari sedikit orang itu masih banyak, khususnya keluarga dan Yayasan Putri Indonesia yang mengapresiasi saya, yang bangga terhadap saya. Hanya sebagian kecil orang yang menjudge saya. Saya tidak perlu jatuh. Saya tidak perlu runtuh. Saya tidak perlu harus hancur dengan hal kecil itu. Saya harusnya dengan kekurangan saya itu, saya bisa bangkit dan saya bisa menjadi besar. Makanya saya punya prinsip, jadikanlah kekuranganmu itu menjadi kelebihanmu. Itu karena sakit saya, Mbak. Kekurangan saya adalah sakit saya. Itu juga yang membuat saya menjadi orang yang besar. Besar diri saya, besar nama saya, besar berkah Tuhan untuk saya, besar juga badan saya.
Tapi kan itu bentuk dari proses penyembuhan, Mbak. Iya, betul. Dan nanti akan kembali, insya Allah. Tadi kan juga udah disebutkan ya, besar berkahnya, salah satunya menjadi duta autoimun NKRI. Bagaimana nih prosesnya sampai terpilih menjadi duta autoimun? Ngobrol sama Mbak Marisa Kardoba namanya. Mbak Marisa Kardoba ini saya kan berkampanye gitu ya, saya ngomong, akhirnya saya terbuka bahwa saya terkena autoimun di Instagram gitu ya. Saya berbicara, terus ada beberapa media yang meliput saya, karena waktu itu saya pulang dari Korea. Saya merasa ini saya harus kasih tahu nih ke orang gitu loh, bahwa ada salah satu cara untuk penyembuhan autoimun dengan cara stem cell. Jadi saya kasih tahu ke beberapa media. Nah, si Mbak Marisa Kardoba ini, beliau mempunyai foundation namanya Marisa Kardoba Foundations atau autoimun.id. Nah, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, nggak lama saya dihubungin. Lalu saya disematkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Gitu. Di tahun COVID justru 2020. Masukan atau hal-hal apa sih yang ingin digaungkan oleh Mbak Kori gitu terkait dengan autoimun ini yang mau disampaikan kepada pemerintah? Yang pertama, saya sekarang lagi concern banget untuk memberitahu mengenai pandemi autoimun. Karena pandemi autoimun itu menyerang kepada masyarakat kita yang berusia produktif. Sedangkan Indonesia butuh pekerja usia produktif. Usia produktif itu usia dari usia 16 tahun sampai ke 45 tahun. Itu sangat mengganggu sekali ya. Jadi kalau seandainya Indonesia tidak punya concern atas penyakit autoimun ini, sedangkan masyarakat kita juga masih banyak masyarakat yang menengah ke bawah, ataupun menengah gitu ya, yang butuh untuk didukung kesehatannya gitu ya, secara lahirnya bahkan batinnya, dan kita juga butuh mendata gitu loh, Mbak, negara-negara di luar sana, dan kita juga punya hubungan bilateral juga dengan negara-negara yang sudah mendata tentang autoimun ini gitu loh. Jadi saya rasa Indonesia harus sangat concern, dan ini juga berpengaruh juga kepada perempuan khususnya dan juga anak-anak. Bayangkan kalau para perempuan tidak bisa memiliki anak lagi karena penyakit autoimun. Karena orang yang memiliki penyakit autoimun itu rentan untuk tidak memiliki anak. Jadi kalau Indonesia sampai berkurang masyarakatnya karena tidak memiliki anak karena autoimun, dan dia berketurunan atas autoimunnya, itu bagaimana? Jadi ini kita bisa bilang ini ada silent pandemi autoimun. Itu yang ingin saya sampaikan kepada pemerintah, dan tolong banget untuk diperhatikan biaya-biaya autoimun ini bisa dimasukkan, tidak hanya biaya-biaya seperti penyakit jantung kah, atau penyakit yang lainnya aja belum maksimal ya, apalagi autoimun ya. Jadi adalah pergerakan lah gitu, ada harapan lah minimal ya. Saya tahu Bapak Presiden sekarang sedang bekerja dengan sangat sulit, semua bekerja sedang sangat sulit, saya paham, tapi saya mohon sekali untuk ada pergerakan di bidang kesehatan ini. Kepada Ibu Menteri, kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Wakil Presiden, saya rasa ini harusnya bisa menjadi salah satu goals untuk kita semua. Saya sebagai duta, saya siap untuk menjalankan tugas ini. Yang pastinya hal ini sangat diperlukan bagi penyintas autoimun yang selama ini mungkin merasa tidak mendapat perhatian pemerintah begitu ya. Iya, dan satu lagi untuk swasta, saya rasa tidak ada ruginya untuk mengcover penyakit autoimun asuransi. Tidak ada ruginya untuk mengcover penyakit autoimun, karena ini adalah salah satu penyakit kritis yang sama halnya seperti penyakit kritis-kritis lainnya seperti kanker dan juga jantung dan stroke dan lain sebagainya. Jadi silakan untuk
untuk perusahaan swasta di bidang asuransi, OJK dan lain sebagainya untuk bisa mengcover penyakit autoimun. Mbak tadi kan juga menyinggung kalau ada genetik ya, autoimun ini bisa keturunan gitu. Iya, penyakit autoimun ini bisa disebabkan oleh genetik dan lifestyle. Oke, Dan polusi udara juga. Oke, yang aku tahu juga almarhumah dari ibu Mbak Kori ini penyintas autoimun ya? Almarhumah iya vaskulitis kenanya, pembuluh darah. Dan kakak kandung dari Mbak Kori juga? Betul, kakak saya terkena Hashimoto. Oke, berarti semuanya kakaknya juga masih berjuang untuk penyembuhan autoimun ini? Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Kori untuk kesempatannya ngobrol sama kita. Iya, sama-sama. Dan buat Vivanians, terima kasih juga sudah menyaksikan tayangan ini. Buat kalian, pokoknya ambil segala hal yang positif dari kita tadi ya. Betul. Dan tetap antisipasi untuk segala penyakit termasuk autoimun. Gitu. Terima kasih dan sampai jumpa di The Interview Insight selanjutnya. Dadah! Dadah!